Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, lama saya tidak upload video ya, karena ada beberapa hal yang membuat saya istilahnya istirahat sebentar kan, kira-kira seperti itu sobat ya. Ya semoga aja buat sahabat saya semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga saja masih tetap diberikan kesehatan ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, tidak lupa tetap salam santun saya ya buat sahabat kita yang jauh di luar negeri ya, yang berada di Hong Kong ya, yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, yang berada di Taiwan ya, dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu ya, yang berada di Brunei juga tidak lupa ya, salam santun saya ya. Yang lebih terutama juga buat semua sahabat di channel Ruang Batin yang masih berada di NKRI di Indonesia ya, tetap salam santun saya buat kalian semua. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya, tetap ya, dari 12 zodiak. Nanti saya ambil 5 zodiak yang kira-kira akan terselamatkan ya, akan terselamatkan oleh alam semesta tentang masalah-masalah ya di akhir bulan Juli ya, terutama masalah seputar keuangan kalian akan terselamatkan ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas semalam sudah saya istilahnya sudah saya ritualkan ya, sudah saya mencari petunjuk, akhirnya insya Allah akan kita tarik ya suatu kesimpulan zodiak manakah ya yang kira-kira akan terselamatkan ya oleh alam semesta tentang berbagai hal, terutama di masalah keuangan ya di akhir Juli ya. Sebelum saya mainkan ya, tetap ya saya tidak lupa untuk menginformasikan ya bahwa ini bersifat general reading ya, bersifat umum dan luas ya, yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan bersifat private ya. Jadi ketika memang tidak ada ketepatan ya, tidak ada kecocokan ya, harap dimaklumi karena ini bersifat general reading yang saya tembak zodiak kalian. Jika kalian ingin tepat ya monggo silakan, kalian bisa privat sama saya, kira-kira seperti itu sobat ya. Ya semoga akan bisa mengena sama kalian, itu memang tujuan saya ya sobat ya. Oke, langsung saya shuffle sobat ya, tidak lama-lama ya. Lima zodiak yang akan terselamatkan ya tentang berbagai hal di akhir bulan Juli, terutama masalah keuangan. Jadi akan saya acak dulu kartunya. Tetap ya sobat ya, akan saya ambil dua kartu ya. Oke, sudah ada 5 kartu yang artinya itu nanti akan ada 5 zodiak. Oke. Sekali lagi ya sobat ya, sekali lagi mohon maaf, ini bersifat general reading ya, jadi harap dimaklumi jika pun tidak ada kecocokan ataupun keresionetan ya, karena ini bersifat general reading ya sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan buka untuk zodiak yang pertama ya, yang akan terselamatkan dalam berbagai hal ya, terutama seputar keuangan ya. Saya akan ambil kartu yang pertama. Di sini ada Knight of Pentacles sama Wheel of Fortune sobat ya, bisa dilihat ya, ini Knight of Pentacles ya, sini ada Wheel
of Fortune ya, Wheel of Fortune sama King of Pentacles. Dimana yang artinya di sini King of Pentacles artinya selama ini kalau saya tangkap energi kalian ya, selama ini kalian memang memikirkan sebuah bisa dikatakan ya berbagai hal ya dalam kehidupan, terutama di sini memikirkan masalah keuangan ya. Kalian ingin adanya kestabilan, biarpun kalian di sini terlihat masih menggenggam adanya keuangan ya, bisa dikatakan ya stabil lah ya, tidak terlalu kekurangan. Biarpun kalian seperti itu, kalau saya menangkap energi kalian ini sepertinya kalian menginginkan sebuah cadangan-cadangan ya, cadangan-cadangan yang lebih akan keuangan, menginginkan suatu perkembangan-perkembangan tentang seputar keuangan juga ya. Oke, di kartu kedua ada Wheel of Fortune ya. Ya, tadi saya ini ya mengatakan Wheel of Fortune yang dimana artinya roda keberuntungan tetap meliputi kalian ya di berbagai sektor ya, di penghujung ya, di penghujung ataupun di akhir bulan Juli ya. Di sini jelas adanya suatu roda-roda keberuntungan yang bisa dikatakan ya, apapun itu akan bisa baik ya, terutama di faktor keuangan ya kalau saya menangkap di sini ya. Oke ya, akan saya deteksi kira-kira ini untuk zodiak apakah ya yang masuk di kartu yang pertama ya. Ya, untuk di kartu pertama ya kelihatannya usaha kalian ya mungkin selama ini ataupun yang kemarin-kemarin ya sampai saat ini pun insya Allah tidak akan sia-sia ya. Kalian di sini yang berada di naungan zodiak Leo ya, Leo masih tetap saja selalu ikut dan masih saja diliputi roda-roda keberuntungannya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo, insya Allah ya di penghujung ataupun di akhir bulan Juli berbagai sektor akan baik untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo, terutama di sini secara finansial itu akan terjadi adanya suatu ya peningkatan dan adanya suatu cadangan ya kerezekian ya, entah tidak tahu dari mana datangnya, yang jelas di sini akan adanya suatu akan berlebih tentang masalah keuangan kalian. Mohon maaf ya, yang jelas seperti itu ya untuk kalian, untuk sahabat saya yang mempunyai zodiak Leo di channel Orang Batin. Selamat untuk kalian ya, yang akan adanya suatu roda-roda keberuntungan ya, baik asmara ya, pekerjaan, keuangan, kesehatan akan meliputi kalian, terutama sekali lagi di bidang finansial ya. Selamat untuk zodiak Leo ya. Oke, saya akan buka untuk zodiak kedua ya. Di sini ada 7 cup sama Ace of Pentacles ya sobat ya. Ini 7 cup ya. Ya, 7 cup ini Ace of Pentacles ya. Oke, saya jelaskan ya. Di sini untuk kalian yang tertangkap energinya masuk di kartu kedua ada 7 cup ya, yang dalamnya ini ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam isi ya ini ya dalamnya ya. Bisa dilihat sobat ya. Di sini kelihatannya kalian berharap adanya suatu pekerjaan ya, kalau saya tangkap ya di sini ya, menginginkan apa ya, bisa dikatakan suatu pekerjaan yang lebih sukses ya. Biarpun di sini saya mengatakan tadi akan diliputi ya berbagai faktor kebaikan yang akan hadir di dalam kehidupan kalian ya. Bisa saja asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan, bisa kesehatan ya. Kira-kira seperti itu. Di sini kalian berharap besar sampai apa ya, kalau saya menangkap di sini sampai kalian itu terkadang merasa berangan-angan, merasa melamun karena menginginkan sebuah hal-hal kestabilan yang ingin kalian capai. Semisal kalian menginginkan hal asmara, yaitu kalian selalu memikirkan ya masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu juga sering kalian pikirkan. Kira-kira seperti itu sobat ya kalau saya tangkap dari energinya. Jadi bisa dibilang pemikiran kalian, imajinasi kalian terkadang itu menginginkan suatu hal-hal dalam kebaikan yang kalian inginkan, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Contohnya jika pun keuangan itu kalian selalu memikirkan, kira-kira seperti itu ya.
Ini untuk kartu kedua ada Ace of Pentacles, sahabat ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Di sini kelihatannya akan ada suatu kabar gembira ya. Bisa dikatakan gerbang ya. Istilahnya itu bisa dikatakan gerbang keuangan bakal terbuka ya buat kalian ya di sini ya. Di sini jelas adanya suatu koin besar, artinya yang selama ini ya mungkin kalian jalankan dengan kesabaran ya, dengan ketelatenan, dengan ketelitian, dengan segala ujian ya. Di sini kelihatannya akan menuaikan hasil yang sangat baik ya. Biarpun mungkin kalau saya tangkap energinya kalian mungkin selama ini bekerja ya, mungkin banyak apa ya istilahnya, banyak rintangan ya, banyak fitnaan ya, mungkin adanya ketertutupan dengan energi-energi yang kurang baik. Di sini kelihatannya akan terbuka ya, akan terbuka gerbang keuangan, dan sedikit-sedikit akan bisa memperbarui ya dalam hal keuangan kalian ya di sini ya. Oke ya, akan saya deteksi ya kira-kira untuk zodiak apakah ya di kartu kedua ini ya. Ya, di kartu kedua ini memang bagus ya buat kalian ya. Tetapi tadi saya dengan penerawangan saya menangkap adanya suatu apa ya bisa dikatakan adanya suatu ikatan ya, ikatan benang merah ya yang dihadirkan oleh energi-energi negatif ya, energi-energi kiriman ya. Eh, ya semoga akan tidak menghambat ya, karena jelas di sini memang saya melihat juga akan adanya suatu pertolongan ya di bulan Juli ya. Ketika itu tidak kalian rasakan ya, memang ada dua, mungkin saja tidak mengena sama kalian karena ini kan bersifat general reading. Mungkin saja kalian juga terhambat adanya suatu penutupan energi hitam, bisa ditangkap ya maksud saya sahabat ya. Iya, ini kalian yang akan beruntung ya di akhir bulan Juli ataupun di penghujung bulan Juli ini. Di sini energi kalian tertangkap di bawah naungan zodiak Aquarius ya. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Semoga kebaikan akan berpihak sama kalian. Biarpun saya melihat tadi adanya suatu ikatan benang merah ya, bisa didatangkan dari orang-orang yang iri sama kalian. Kalian kena kirim energi hitam ya. Oke, di kartu ketiga ya, ini ada The Devil sama The Empress ya sobat ya. The Devil ya, kartu kedua ada The Empress ya. Nah, sobat ya. Oke, saya baca dulu The Devil ya. The Devil artinya di sini kalian tertutup ya. Kalian tertutup dengan adanya energi astral. Ini jelas ya, adanya suatu energi astral, adanya suatu kiriman orang-orang yang sentimen, orang-orang yang iri sama kalian ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini kalian mendapatkan suatu banyak hambatan ya. Bisa asmara, bisa keuangan, bisa pekerjaan, bisa kesehatan ya. Yang saya tangkap di sini adanya suatu hambatan-hambatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang kalian hadapi dalam kehidupan. Saya merasakan energinya kuat ya. Seperti apa ya istilahnya, seperti adanya suatu magnet ya. Kalau saya rasakan ini seperti ada seperti denyutan ya, denyutan seperti listrik, sengatan listrik ya, artinya kuat di sini ya. Adanya suatu penutupan, kalian ditutup ya di sini ya. Oke, di sini ada The Empress ya, tadi saya tunjukkan ya. Di sini kalian juga menginginkan harapan-harapan yang besar, adanya suatu kemakmuran, adanya suatu harapan-harapan tinggi tentang adanya kestabilan 4 faktor: keuangan, asmara, kesehatan, juga karir ya. Terutama keuangan di sini kalau saya menangkap kalian berharap besar adanya kemakmuran ataupun peningkatan dalam sektor keuangan ya. Biarpun saya tadi menangkap di kartu pertama adanya The Devil yang artinya energi yang harus benar-benar kalian waspadai ya. Semoga ya, semoga alam semesta, semoga semesta ataupun Tuhan ataupun Gusti Allah akan bisa sedikit ya, akan bisa menetralkan ya dari hal-hal keburukan atau kenegatifan ya. Tetap saja berdoa ya. Biarpun di sini kelihatannya semesta masih membantu kalian,
di penghujung ataupun di akhir bulan Juli kalian akan mendapatkan suatu ya bisa dikatakan kestabilan ya, kira-kira seperti itu ya. Jikapun memang tidak ada hambatan, mungkin kemungkinan besar kalian akan bisa menanjak maksud saya, menanjak naik, berhubung kalian di sini terlihat adanya suatu energi gelap ya, energi kiriman, itu pun harus bisa dinetralkan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya akan deteksi di kartu ketiga ya, biarpun demikian sekalian masih dibantu ya, biarpun masih banyak sendatan ya. Artinya apa, ketika kalian tidak ada hal-hal penutupan yang secara resmi ya, digambarkan dengan adanya kode The Devil ini, kemungkinan besar kalian akan bisa lancar ya, dibantu semesta plus akan bisa lancar ya. Berhubung ada energi seperti itu, kalian juga masih tersendat ya, tetapi kalian harus bersyukur kalian masih diberi sedikit-sedikit ya bernafas ataupun kelonggaran ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, akan saya cek ya. Oh, energinya kuat cepatnya. Ketika saya mau meletakkan telapak tangan ini, seperti rasanya ada tolakan ya, yang artinya energi negatif sangat kuat ya, sangat kuat meliputi diri kalian ya. Bentar ya. Ya, oke sobat ya, tetap berdoa kalau bisa segera dinetral ya, ataupun mencari sebuah petunjuk, maksud saya sekalian mencari pencerahan sama orang-orang yang di bidangnya ya. Saya sarankan seperti itu ya, biar bisa lancar, karena di sini jelas biarpun alam semesta itu membantu, kelihatannya masih adanya kuat tertutup ya kalian ya. Oke, di kartu ketiga ini kelihatannya yang yang bisa diuntungkan ya, yang akan bisa stabil ya, biarpun saya mengatakan adanya suatu penutupan yang kuat juga, di sini kelihatannya imbang ya. Bisa saja kalian masih diberi nafas, masih diberi kelonggaran ya, akan dibantunya alam semesta ya. Mungkin semesta bisa dikatakan kasihan sama kalian ya, yang mempunyai di sini, yang mempunyai zodiak Libra ya. Untuk Libra selamat ya, kalian masih dibantu semesta, biarpun masih keadaan tersendat-sendat ya. Jikapun kalian tidak dibantu semesta, mungkin kalian di sini makin sulit, makin tertekan ya, kalian masih diuntungkan ya, adanya suatu bantuan dari semesta, bisa dikatakan secara umum ya, Tuhan ya, sama Gusti Allah, kira-kira seperti itu ya. Kalian masih diuntungkan, biarpun masih tertati-tati, masih ada suatu kebaikan-kebaikan yang akan membantu kalian ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Bagus, masih dibantu semesta ya. Oke, zodiak keempat ya. Di sini ada The Magician sama 6 cup ya. Ini The Magician ya. Kartu kedua ada 6 cup ya sobat ya. The Magician yang artinya kalian yang masuk tertangkap di kartu keempat ini, kalian adanya suatu yang menginginkan adanya suatu perubahan ya, tetap di 4 sektor ya, tetapi kalian di sini lebih menguatkan rasa cinta kasih, lebih menguatkan rasa saling percaya diri ya, lebih juga menguatkan secara pemikiran juga ya, secara pergerakan itu kalian kuat di sini ya. Artinya apa? Artinya kalian di sini mencoba untuk menggerakkan itu semua ya, antara perpaduan cinta kasih antar sesama, mungkin menolong ya, secara pikiran, secara hati, secara pergerakan, dan di sini kelihatannya karma baik akan membalas itu semua. Bisa ditangkap sobatnya. Jadi ketika kalian menggunakan itu semua kemampuan kalian ya, karma baik akan datang sama kalian, dan kalian akan diuntungkan dengan adanya suatu dengan adanya suatu keberpihakan, maksud saya keberpihakan sama kalian ya. Di sini ada 6 ya, tadi saya menunjukkan ya, 6 cup yang ada bunganya ya, dikasihkan sama seseorang ini. Di sini tetap waspada untuk kalian di kartu keempat ini, waspada dengan mungkin bisa dikatakan orang dekat ataupun orang sekitar kalian ya, di kampung kalian atau sekitar ya, di
seputar tetangga lah ya. Kalaupun kalian bekerja juga harus berhati-hati dengan sesama yang bekerja ya, kira-kira seperti itu ya, di lingkup pekerjaannya. Di sini kelihatannya akan ada suatu sentimen ya, akan adanya suatu pemukulan dari belakang ya, bisa dikatakan baik di depan tetapi di belakang dia mencoba untuk merobohkan kalian, mencoba untuk menutup ataupun menghancurkan kalian ya dalam hal finansial. Kalau saya lihat di sini kelihatannya seperti itu, pekerjaan sama finansial di sini yang kalian yang ditarget ke masalah pekerjaan sama finansial. Kalian harap berhati-hati dengan orang-orang di lingkup sekitar kalian ya. Banyak sentimen ya di sini ya kelihatannya. Biarpun kalian tertangkap di sini baik orangnya ya, kalian selalu baik, kalian selalu tidak punya pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap orang lain. Kalian bagus di sini, tetapi kebaikan kalian ya, rasa cinta kalian itu disalahgunakan oleh yaitu tadi yang saya katakan, bisa teman dekat kalian sendiri, bisa orang-orang sekitar rumah kalian atau tetangga ataupun di lingkup pekerjaan kalian. Kira-kira seperti itu. Harap tetap waspada tinggi di sini ya, biarpun kalian dibantu sama alam semesta. Ini akan saya tarik ya, ini untuk energi zodiak apa ya yang beruntung ya. Oke ya, saya bisa menangkap di sini. Selamat ya, semoga akan bisa tercapai ya, semoga akan bisa berubah ya. Yang kemarin-kemarin kalian rada menurun, rada kesusahan ya, rada banyak konflik, terutama pekerjaan dan finansial. Di sini kelihatannya di penghujung Juli ya, ataupun di akhir Juli kelihatannya kalian di sini akan bisa menemukan sebuah kesenangan tersendiri ya, karena adanya suatu kenaikan ya, akan adanya suatu keberhasilan ya. Di sini kelihatannya kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Oke, saya lanjut di kartu kelima ya. Oke, di sini ada The World sama 5 cup ya. Ini kartu pertama, The World ya, seorang wanita dikelilingi bunga dan pojok-pojoknya itu ada kepala ya, ada berbagai macam kepala. Di sini kartu kedua ada 5 cup ya, 5 cup, 3 terguling ya, 2 masih berdiri ya, sama seseorang yang kelihatannya lagi merenung ataupun lagi bersedih ya. Oke, saya jelaskan masalah The World dulu. Di sini kelihatannya kalian yang tertangkap energinya, tertarik di kartu kelima ini menginginkan sebuah sama 4 faktor di sini ya, bisa asmara, bisa keuangan ya, bisa karir, bisa kesehatan ya. Di sini tetap kalian menginginkan keempat-empatnya, akan adanya suatu kestabilan di mana kalian yang mungkin yang kemarin-kemarin ya, ataupun yang jauh sebelum kemarin ya, sampai saat ini kalian berpikir tentang 4 hal itu, insya Allah di sini akan terjawab karena adanya The World. Artinya bisa dikatakan adanya suatu perubahan-perubahan baru yang akan kalian dapatkan, terutama yang saya bicarakan di awal, terutama terdeteksi masalah finansial sama seperti semua zodiak ya, 1, 2, 3, 4, dan ini zodiak terakhir sama. Yang terbesar adalah akan adanya suatu peningkatan keuangan ya, yang akan bisa membuat kalian merasa agak sedikit nyaman ya. Mungkin kalian kemarin-kemarin banyak utang atau apa, di sini kelihatannya akan terbantu, biarpun itu tidak terlalu besar ya, akan adanya suatu rezeki ya, bisa dikatakan cukup lah ya, bagus ya. Ini di kartu kedua ada 5 ya, tadi saya melihatkan ya, ada 5 cup ya. Di sini kelihatannya banyak dari kalian yang tertangkap, mungkin yang lalu-lalu ataupun yang sudah jauh ya, di masa lalu sampai kemarin-kemarin mungkin kalian belum bisa menemukan adanya kestabilan pekerjaan, dan di sini kalian banyak yang kecewa ya. Tetapi jangan khawatir sobat ya, di sini kan masih ada 2 cup ya, masih ada 2 cup yang berdiri ya di belakangnya itu. Artinya apa? Artinya di sini kalian masih diberi 2 kesempatan ya, dan itu pergunakan baik-baik ya. Di penghujung Juli ataupun bisa dikatakan di akhir bulan Juli kalian masih diberi 2 kesempatan untuk bisa untuk bisa memperbaiki ya dalam hal pekerjaan, sehingga pekerjaan kalian di sini akan terlihat bersinar, akan terlihat bagus ya. Kira-kira seperti itu. Kalian masih tertolong ya. Oke, saya akan deteksi zodiak apakah yang
kelima ya. Bismillah. Oh, bagus ya nih ya. Di sini ya tetap ya seperti yang saya katakan, dua zodiak masih saling mengejar ya. Dua zodiak masih saling mengejar, masih saling istilahnya itu apa ya, menunjukkan suatu sinar yang terang ya. Tidak mau sama-sama saling dikalahkan ya. Artinya apa? Artinya ya kepositifan ya, dua zodiak ini biarpun bersaing ya, kalau saya terawang biarpun bersaing tetapi bersaingnya itu secara positif ya, secara positif, secara tindakan, mungkin secara berdoa itu kan baik, tidak ada masalah. Yang penting persaingan di sini tidak ada hal yang negatif. Di sini kelihatannya kuat ya energi kalian ya, yang akan beruntung di penghujung Juli ya, ataupun di akhir Juli kelihatannya kalian ada saingan sama zodiak Leo ya. Pasti kalian akan bisa menebak ya siapa yang menjadi saingan kuat di zodiak Leo. Sering saya mengatakan ya. Di sini kalian berada di naungan zodiak apa yuk? Saya yakin kalian pasti akan bisa menebaknya ya. Jelas di sini ya auranya semakin apa? Semakin bersinar, semakin tinggi ya. Kalau saya tangkap di sini kalian yang berada di bawah naungan zodiak Gemini ya, bagus ya. Gemini sama Leo ya masih tetap bertahan ya. Leo di sini diuntungkan dengan adanya apa, roda keberuntungan ya, Wheel of Fortune ya. Di sini Gemini diuntungkan adanya suatu roda keberuntungan juga yang dinamakan The World ya, sama-sama adanya suatu roda keberuntungan yang akan berpihak ya. Di sini jelas ya, sekali lagi 4 ya. Ada pojok-pojok itu kan ada dilambangkan ada sebuah makhluk hidup ya, bisa dikatakan suatu malaikat ya. 4 pojok ya sama ya. Kalau di Gemini ada 4 kepala juga ya, artinya apa, di sini bagus ya, antara Gemini sama Leo ini memang bagus ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi selamat untuk kalian ya yang mempunyai 5 zodiak yang sudah saya sebutkan ya. Bisa dikatakan Leo ya, selamat untuk kalian yang mempunyai Leo ya. Zodiak pertama, zodiak kedua Aquarius ya, tadi saya mengatakan ya. Zodiak ketiga ada Libra ya. Zodiak keempat ada Capricorn, zodiak kelima ada Gemini. Tetapi sekali lagi waspada untuk zodiak Libra ya, tetap waspada saja ya, karena energi ini kuat menutupi kalian ya. Jikapun kalian tidak mampu menetralisir, kemungkinan akan ada suatu sendatan-sendatan dan itu akan kesulitan ya, akan kesulitan ya. Ketika seseorang itu berdoa saja ya, tanpa adanya suatu ikhtiar ya, tanpa adanya suatu pergerakan untuk bisa menetralkan itu, kemungkinan besar ya juga akan menghambat ya, juga akan sia-sia ya. Memang manusia itu wajib apa ya, berdoa juga berusaha ya. Ketika kalian berdoa dan kalian sudah mengetahui keganjilan ya, faktor-faktor yang membuat adanya pembackupan atau adanya kesendatan dalam apa yang kalian inginkan, yaitu kalian juga wajib untuk mencari pencerahan ya, agar kalian mendapatkan suatu solusi dan akhirnya akan bisa terbuka energi negatif-negatif yang berada di dalam kehidupan kalian ya. Saya merasakan ya, dia Libra di sini kuat ya, ditutup tentang masalah pekerjaan sama keuangan, kuat di sini ya. Terbukti saya tadi waktu mau meletakkan telapak tangan saya di kartu ini adanya suatu sendatan, artinya dia tidak mau gitu loh sahabat, tetapi saya tahan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu ya, juga sama seperti Capricorn, harap waspada, kalian sedang diintai orang-orang terdekat kalian ya, yang akan juga membuat sentimen-sentimen di pekerjaan sama keuangan ya. Kalau saya rasa yang aman di sini Leo ya, Aquarius sama Gemini ya. Libra sama Capricorn harap waspada, yang lebih utama untuk Libra harap super ya, super waspada ya, kira-kira seperti itu. Biarpun kelima zodiak tadi yang sudah saya sebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan bantuan-bantuan dari semesta, dari Tuhan ataupun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala di penghujung Juli ya, ataupun di akhir bulan Juli 2022 ya. Sekali lagi sobat ya, sekali lagi mohon ya, mohon
disimak baik-baik ya. Informasi dari saya sekali lagi ini bersifat general reading ya, bukan bersifat privat ya, bukan bersifat pribadi ya. Ketika tidak mengena yang dalam hal kebaikan ya, mungkin itu mengena sama orang lain, tetapi ada persamaan dengan zodiak ya, sama ya, seperti apapun yang saya baca ya. Ketika ada keburukan belum tentu juga keburukan itu datang sama kalian ya, karena ini bersifat general. Bisa saja keburukan ini datang sama orang lain yang di luar channel ruang batin, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi ya, apapun itu tetap kalian sendiri yang bisa merasakan apakah memang kebaikan yang saya bicarakan ini mengena sama kalian, ataukah keburukan yang saya bicarakan ini juga mengena sama kalian. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan. Ketika memang itu baik, syukur ya, syukuri, lebih tingkatkan rasa syukur. Ketika memang kalian rasakan yang seperti saya ucapkan kurang baik ya, kalian harus berikhtiar ya, karena sekali lagi tidak mungkin bisa nasib seseorang itu berubah dengan sendiri ya, harus adanya kalian yang bisa merubah nasib itu sendiri ya. Nasib tidak akan bisa berubah secara otomatis tanpa kalian berikhtiar, tanpa kalian adanya suatu pergerakan untuk bisa membuang energi-energi negatif ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya. Apapun itu ya, yang jelas kalian harus tetap semangat, harus tetap juga berdoa ya. Tetap saya tidak lupa ya, buat kalian ya, saya doakan kalian bisa diberikan kesehatan secara lahir dan batin, juga diberikan keselamatan di dunia wal akhirat, juga dikabulkan apa yang menjadi impian, harapan-harapan kalian ya, yang selama ini kalian idam-idamkan itu akan bisa terwujud atas izin Sang Maha Kuasa ya, kira-kira seperti itu sepertinya. Oke, mungkin itu dari saya ya, cukup tidak panjang lebar ya, cukup dari saya itu dulu ya. Next akan saya lanjut, akan ada penerawangan yang lainnya ya. Maksud saya akan adanya suatu penerawangan untuk di bidang lainnya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu, yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam melangkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.